Halo semua, kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer dari kisah horor Saint Jimmy. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, kali ini gua akan membawakan kisah horor kelanjutan kemarin yang menceritakan tentang Adil dan kawan-kawan yang sampai di panti, tapi di dalamnya ada orang yang mempunyai kemampuan spesial layaknya Indigo. Dan ada satu hal di mana dia berhasil menyelamatkan ibu panti dari kecelakaan dengan kemampuannya tersebut. Tapi ketika pemilik panti menawari mereka untuk menginap, mereka malah menolak tawaran itu dan memilih untuk pergi. Lalu kenapa tawaran itu ditolak? Lantas bagaimana keadaan Yuli yang setelah itu mereka tinggal sendiri di panti tersebut? Mari kita langsung simak cerita kali ini. Setelah mobil rombongan itu pergi meninggalkan panti, Risa buru-buru menutup pintu pagar dan mengunci kembali. Ibu Sari sudah bilang bahwa dia akan tidur di panti malam ini, dan itu berarti Risa harus menyiapkan satu kamar kosong lagi. Dia sempat menimbang-nimbang apakah dia harus membuka kamar tepat di samping kamar perempuan yang bernama Yuli itu, atau lebih baik biar beliau memakai kamarnya di samping dapur saja. Tapi belum juga Risa mengambil keputusan, sebuah suara terdengar dari kejauhan memanggil namanya. "Risa, sini dulu bentar." Ya, itu Ibu Sari melambaikan tangan dari depan pintu kamar Yuli. Dengan perasaan enggan yang terus ia coba tutupi, Risa mendekat dengan setengah berlari, menunggu perintah yang ia harap tidak semakin memberatkan perasaannya. "Aku mau ke lantai 2 bentar. Ada berkas yang harus aku cari buat Yuli." Ya, memang sial. Ternyata apa yang ditakutkan Risa menjadi kenyataan. "Tolong kamu tunggu dia sebentar ya, dan tutup pintu biar hawa dingin tidak masuk ke dalam." Wajah Risa memucat. Dengan ragu diarahkan pandangan lurus melewati bahu Ibu Sari. Di dalam sana, di mana perempuan itu tampak tertidur di atas ranjang besi, masih dengan daster kumal, rambut acak-acakan, dan bau kambing yang seakan telah menempel di tubuhnya selama belasan tahun. "Nggih, Bu." Apa yang keluar dari mulut Risa tentu saja berlawanan dengan suara hatinya, tapi dia tidak bisa menolak. Ibu Sari benar-benar pergi meninggalkannya, sebelum kemudian Risa masuk ke kamar dengan keterpaksaan dan kepasrahan. Pintu sengaja tidak dia tutup sepenuhnya, karena itu adalah cara terakhir untuk sedikit mengurangi rasa takut yang mencekam hati. Karena sekarang, malam ini, belum pernah Risa merasa begitu gentarnya, terjebak dalam satu ruangan dengan perempuan yang tertidur dengan satu mata yang terbuka. Tubuhnya terlentang, tapi kepalanya miring ke arah samping. Sepasang mata yang satu tertutup dan yang satu lagi terbuka itu menusuk tepat ke arah Risa yang kini nyaris menangis. Tangannya basah kuyup, tubuhnya gemetaran, dan kakinya menolak diajak maju barang selangkah pun. Ada seorang lelaki berbadan tinggi tegap dengan kacamata bening dan rambut hitam mengkilat yang disisir rapi ke belakang itu bernama Herlambang, atau lebih tepatnya Dr. Herlambang, salah seorang kenalan Ibu Sari sekaligus ahli kejiwaan terbaik yang dihubunginya pertama kali. Karena itu saya minta tolong sekali sama dokter. Sekarang pasien ada di panti, baru diantar ke sini kemarin malam dan kondisinya cukup memprihatinkan. Tadi pagi sudah mau mandi dan makan. Jadi kalau tidak sibuk dan tidak merepotkan, saya berharap Dokter Herlambang bisa datang ke panti sore ini. Tolong ya, saya minta tolong banget.
Telepon itu datang tadi pagi, tepat ketika Dokter Herlambang bersiap untuk berangkat praktek di salah satu rumah sakit jiwa negeri di sebuah kota yang terkenal dengan lumpianya. Dan atas segala rasa hormat kepada sahabat karib ayahnya itu, Dokter Herlambang mengiyakan dan mengatakan bahwa dia akan meluangkan jadwal untuk datang ke panti kasih bunda. Tak masalah walau harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari rumah sakit tempat prakteknya. Jadi tepat pukul 3 sore selepas semua pekerjaannya selesai, Dokter Herlambang memacu mobilnya menuju ke selatan. Tak lupa dia mampir sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli sekedar oleh-oleh untuk anak-anak di sana. Walaupun terhitung cukup jarang, ini bukanlah kali pertama Dokter Herlambang mengunjungi panti milik Ibu Sari. Dulu awalnya dia mengenal perempuan berdaya Jawa Belanda itu dari sang ayah. Sebelum akhirnya Dokter Herlambang semakin mengenal beliau dan mulai mengagumi pribadi serta dedikasinya terhadap kemanusiaan. Termasuk panti sosial itu, Dokter Herlambang selalu menemukan sebuah kehangatan di sana. Terlepas dari keadaannya yang kian sepi karena semakin banyak anak-anak yang keluar setelah mendapat keluarga baru, Dokter Herlambang selalu berusaha terlibat dan ikut memberikan bantuan sebisanya. Salah satu alasan kenapa dia memutuskan untuk menjadi salah satu donatur yayasan sama seperti yang ayahnya lakukan dulu. Dan seperti tempat paling tepat untuk melarikan diri dari penatnya pekerjaan di kota besar. Rindangnya pohon mangga di tengah panti serta sambutan meriah anak-anak yang langsung menyerbu ketika melihatnya keluar dari mobil sambil membawa macam-macam jajanan membuat Dokter Herlambang merasa rileks dan bahagia. Si gendut Amsal, si ompong Nul, dan si manis berkepang Maria. Juga anak-anak lainnya berbaris rapi sambil memasukkan tangan mungil mereka ke dalam plastik besar yang terbuka. Beberapa dapat coklat, beberapa lainnya dapat permen. Sederhana, namun tawa dan raut bahagia yang tergaris di wajah polos nan mungil itu adalah hadiah paling mewah yang ada di dunia ini. Dok, Dok. Amsal gendut mendekat ketika teman-temannya yang lain masih sibuk dengan apa yang mereka dapatkan dari dalam plastik. Dok, itu loh ada mbak-mbak aneh di kamar belakang sana. Tadi aku sama teman-teman ngintip pas dia dimandiin sama Mbak Risa. Ih, medeni banget. Dia senyum-senyum sama ketawa-ketawa sendiri. Ih, aku takut, Dok. Tiba-tiba Dokter Herlambang teringat kembali dengan tujuan utamanya datang ke tempat ini. Oh iya, yang benar kamu. Jangan ngaco ah. Ucapnya singkat sambil memalingkan pandangannya ke arah kamar yang dimaksud Amsal. Kamar paling pojok yang berdempetan dengan pagar belakang panti di mana tampak pintunya terbuka penuh. Iya Dok, bener. Aku sih penasaran, tapi juga takut Dok. Tapi pas mau mendekat, Mbak Risa malah risih banget. Aku ndak boleh mendekat ke sana. Amsal sepertinya begitu antusias berbagi cerita. Bersamaan dari balik pintu kamar itu tampak keluar sebuah tubuh seseorang, yaitu Ibu Sari, yang seperti biasa begitu cantik dengan rambut pendek sebahu yang dibiarkan tergerai di umurnya yang sudah lebih setengah abad. Dokter Herlambang langsung bangkit, menganggukkan kepala penuh takzim ketika Ibu Sari mendekat ke arahnya. Loh, kok repot-repot bawa oleh-oleh segala, Dok? Aku malah nggak enak kalau begini. Perempuan ini berusaha berbasa-basi sambil melemparkan senyum hangat, walau garis-garis keresahan itu tak dapat disembunyikan. Keresahan yang Dokter Herlambang tak tahu dari mana asalnya. Ya, ndak apa-apa, Bu Sari. Oh iya,
Bisa langsungkah? Ibu Sari mengangguk dan berjalan di depan, sedang Dokter Herlambang mengekor sambil memeriksa isi koper kulitnya, memastikan bahwa semua peralatan yang dibutuhkan sudah terbawa. "Mari masuk, Dok." Tangan kanan Ibu Sari mendorong pintu ke dalam, membuatnya kini terbuka lebar-lebar. Selain Risa menyandarkan punggung di tembok dengan kedua tangan yang ditaruh di belakang punggung, Dokter Herlambang juga menemukan satu perempuan asing yang baru dilihatnya sekali ini di dalam ruangan ini. "Perkenalkan, Dok, namanya Yuli." Ibu memperkenalkan mereka tanpa diminta. Tapi Dokter Herlambang tidak bereaksi. Perhatiannya sudah terlanjur terenggut ke arah perempuan bernama Yuli itu, yang kini duduk tenang di tepi ranjang. Rambutnya panjang, berombak itu tampak basah, sedang tubuhnya yang kurus kering dibalut daster dengan motif bunga-bunga. Semuanya tampak baik-baik saja, kecuali dua hal: bau berengus yang keluar dari tubuh Yuli dan bagaimana cara dia tersenyum. "Aduh, Dok, seharian ini aku udah mandiin 3 kali, tapi bau perengusnya ndak mau hilang. Terus ini gimana ya?" Kini giliran Risa yang angkat bicara. Mungkin karena dia melihat Dokter Herlambang tampak tidak nyaman dengan aroma yang memenuhi seisi kamar. "Oke, nggak apa-apa kok. Bisa tolong ambilkan saya kursi, Riz?" Ucapnya mencoba maklum dan kembali mengedarkan pandangan ke setiap inci tubuh Yuli, benar-benar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sampai mata Dokter Herlambang berhenti di satu titik, di mana di sana terlihat perut Yuli membesar dan sedikit menonjol dari balik pakaian yang terhitung cukup longgar. Astagfirullah. Desisnya ngeri campur prihatin, seakan tak percaya dengan apa yang tersaji di hadapannya saat ini. "Dia hamil, Bu." Terdengar helaan nafas berat dari Ibu Sari sebelum dia memberi jawaban. "Menjelang 8 bulan, Dok. Maaf, saya belum sempat ngasih tahu." Baru sekali ini, benar-benar baru sekali ini, Dokter Herlambang merasa tidak nyaman berlama-lama berada di panti. Ada semacam perasaan jengah, resah, dan gentar yang menggeluti hati. Seakan ruangan ini adalah dunia yang berbeda, dunia gelap dan gelap. Tapi Dokter Herlambang tidak punya pilihan. Dia sudah terlanjur ada di sini dan berhadapan dengan pasien yang membutuhkan bantuan. Dia sejenak memejamkan mata, berusaha mengalihkan perhatian dan mulai fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Toh, dirinya juga bukan dokter kandungan. Dia ada di sini untuk memeriksa kondisi kejiwaan seseorang, dan lebih baik untuk fokus persoalan itu saja. Tidak usah peduli ke hal lain yang bukan urusannya. Tanpa buang waktu lagi, Dokter Herlambang segera menarik kursi yang dibawa Risa ke dalam kamar. Dia ambil posisi duduk di titik paling dekat dengan pintu luar. "Aku sudah menangani banyak pasien gangguan jiwa dengan berbagai macam tindakan-tindakan mereka. Tapi entah kenapa, cara Yuli memandang dan tersenyum itu membuat jantungku berdesir. Sepasang mata itu tidak kosong, tapi begitu dalam. Bibir yang membentuk seulas senyum itu seakan ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut pada apapun dan siapapun. Kemudian dengan gestur yang ia tunjukkan, di mana dia lebih memilih menaruh kedua telapak tangannya di atas ranjang daripada memegangi perutnya yang membesar itu, menunjukkan bahwa dia tak peduli, atau mungkin malah membenci dengan apa yang ada di dalamnya.
Dokter Herlambang menguatkan hati. Dia arahkan pandangannya ke Risa dan Ibu Sari, meminta mereka untuk mendekat. Sekarang saya melakukan analisis awal dulu. Kalau memungkinkan bisa dilanjut ke anamnesis. Ibu Sari mengangguk, tanda mengerti. Kemudian Dokter Herlambang berpindah ke Risa. Dan Risa, sebelum mulai saya bisa minta tolong? Sepertinya tangan Yuli lebih baik diikat saja, sekedar untuk menghindari kemungkinan pasien mengalami agitasi yang tidak kita duga. Setelah 2 jam berada di kamar yang disediakan, pasien mulai menunjukkan tindakan-tindakan dan gestur aneh yang mengarah ke berbahaya. Disebutkan setelah 2 jam berada di kamar yang disediakan, pasien mulai menunjukkan tindakan-tindakan dan gestur aneh mengarah ke berbahaya, yaitu menggaruk-garuk perut yang sedang dalam kondisi hamil dengan kasar, keras, dan cenderung seperti mencakar. Setelah 10 menit dapat ditenangkan dan pasien kembali mencoba tidur. 15 menit kemudian, pasien kembali bangun dan berusaha memasukkan kelima jari tangannya sendiri ke dalam alat vital. Setelah dicegah, pasien kembali tenang dengan sendirinya. Mulai merancau dengan menyebut nama-nama yang diduga adalah orang-orang yang pasien kenal. Pasien kemudian tertidur, namun tetap diawasi dekat sampai pagi hari. Dalam proses wawancara autoanamnesia, pasien terpaksa harus melakukannya dalam kondisi tangan terikat. Karena melihat dari hasil aloanamnesia, besar kemungkinan pasien akan mengalami agitasi yang tidak diinginkan. Selama wawancara, pasien lebih banyak diam dan tersenyum dengan gestur janggal yang membuat tidak nyaman. Beberapa kali berbicara, kalimat yang diucapkan pasien terkesan seperti melantur, tidak terarah, dan tidak memiliki makna khusus. Pasien menyebut nama-nama tertentu dengan intonasi seperti seseorang yang sedang mengingat atau menghitung dengan jari-jari tangannya. Setelah itu, pasien mengamuk hebat dan berusaha melepaskan diri dari ikatan. Proses wawancara dihentikan dan sangat disarankan agar pasien diberi pengawasan yang lebih ketat lagi jika opsi pemindahan ke rumah sakit jiwa rujukan tidak memungkinkan. Dan proses pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secepatnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Mata Risa nyalang menatap perempuan yang tubuh kurusnya terbaring di hadapannya dengan 2 tangan terbelenggu tali tambang yang simpulnya terikat erat di besi ujung ranjang. Perempuan itu tertidur begitu lelap sampai mendengkur keras sekali. Mungkin kelelahan setelah sore tadi mengamuk hebat di tengah proses pemeriksaan. Bahkan keningnya kini tampak terbalut perban putih yang mulai memerah di bagian tengahnya. Masih jelas terekam di ingatan Risa bagaimana Yuli menjerit histeris dan meronta-ronta mencoba lepas dari ikatan setelah menghitung nama-nama asing entah untuk yang keberapa kalinya. Tubuhnya memberontak sambil memaki semua orang yang ada di dalam kamar. Bahkan Amsal dan anak-anak yang lain sampai melupakan oleh-oleh dari dokter dan ikut berlari mendekat ke arah keributan. Risa, cepat suruh bubar anak-anak itu. Suara lantang Ibu Sari yang menyadari bahwa anak-anak berbaris rapi di depan pintu sambil menyaksikan dirinya dan Dokter Herlambang yang tampak kepayahan menenangkan Yuli masih terngiang di telinga Risa hingga sekarang. Risa ingin menuruti perintah itu, tapi di tengah jalan dia terjebak kepanikan. Di satu sisi dia memang harus menjauhkan anak-anak dari pemandangan yang tidak seharusnya mereka saksikan. Tapi di sisi lain, Yuli semakin menggila dan sepertinya Ibu Sari dan Dokter Herlambang memerlukan bantuan. Wah, tak jangkep lakonku.
bakal tak jangkepi lakonku. Ku genapi peranku. Akan ku genapi peranku. Dan pada akhirnya Risa gagal menunaikan perintah itu. Alih-alih berhasil mengusir anak-anak pergi menjauh, dia malah bengong seperti orang bodoh ketika Amsal dan Nur dengan sigap menghambur masuk ke dalam dan ikut membantu menahan tubuh Yuli. Ketika perempuan gila itu mulai membentur-benturkan kepalanya sendiri di tembok. Mambu wedhus! Semuanya bahkan menjadi makin berantakan ketika Amsal keceplosan berkata kotor. Salah satu hal yang paling dibenci Ibu Sari sambil menjauhkan muka walaupun kedua tangannya tetap menahan tubuh Yuli. Tapi seakan tak ingin menyerah begitu saja, semakin keras orang itu berusaha menangannya, semakin brutal juga Yuli meronta-ronta dan membenturkan kepalanya ke tembok. Bercak-bercak warna merah pekat mulai tampak di tembok putih yang baru dicat ulang oleh Mas Joyo seminggu lalu. Semua seperti tak akan bisa terhentikan. Semuanya seperti tak akan bisa dikendalikan. Bahkan lantunan doa-doa pengobat amarah dan pengampunan yang diucapkan Ibu Sari tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sampai mandek, tak ewangi jangkepi lakon. Tapi mandek saiki. Risa tak tahu bagaimana bisa kalimat itu meluncur deras dan lantang dari mulutnya. Ia tak tahu bagaimana kata-kata itu tersusun di kepala di tengah kekalutan yang menderanya. Alah, mungkin karena dia memiliki perasaan bahwa jiwa Yuli begitu dipenuhi dendam kesumat dan tanpa Risa sadari, hanyalah dia yang memahami perempuan itu. Tapi apapun alasan dibaliknya, seperti mukjizat yang maha ajaib. Di saat itu juga Yuli berhenti meronta-ronta dan membenturkan kepalanya. Dia menolehkan kepala ke arah Risa, memandanginya tajam dan melemparkan senyum mengerikan yang ingin Risa lupakan seumur hidupnya. Ojo goroh kowe. Risa mendengar Yuli mendesis, dan di saat itu pula Risa sadar bahwa baru saja mereka berdua terikat dalam sebuah janji. Iyo, tapi saiki kowe leren. Seperti kepatuhannya anjing pada majikannya, Yuli terkekeh bahagia dan kembali tenang. Bahkan meminta dimandikan sebelum tertidur lelap seperti sekarang ini. Tapi mau bagaimanapun aku menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit jiwa saja, biar bisa dirawat oleh profesional. Begitu saran dokter kepada Ibu Sari sebelum dia pamit pulang dengan sedikit tergesa tadi menjelang maghrib. Sepertinya sang dokter tidak mau berlama-lama di panti ini. Bisa mendukung saran itu sepenuhnya. Namun sayang Ibu Sari menolak. Dan alasannya terdengar sangat naif dan membuat Risa jengkel setelah mati. Katanya dia dan Risa masih bisa merawat Yuli. Lagi pula masih ada Mas Joyo yang bisa mengajak kawan-kawan yang lain untuk berjaga di panti ketika malam tiba. Dan setelah berdebat panjang dengan dirinya sendiri, Risa memutuskan untuk melakukan perlawanan. Dengan satu helaan nafas, dia berdiri dari duduknya dan keluar dari kamar Yuli. Melangkah mantap menuju ruang makan, di mana di sana Ibu Sari tampak termenung sendirian sambil memandang lekat foto mendiang suaminya. Permisi Bu, saya mau tanya. Risa merasa memang sekaranglah dia harus mengatakannya. Selain karena keberadaan Yuli terbukti membahayakan, Risa juga mulai merasa kalau dia telah melakukan kesalahan fatal dengan ucapannya tadi sore.
Dia tahu apa yang dia ucapkan, dan dia tahu Yuli mengerti apa maksudnya. Tidak terbantahkan, perempuan itu harus segera pergi dari panti sosial Kasih Bunda. Ibu Sari menoleh dengan mata sembab dan meletakkan bingkai foto itu ke atas meja sebelum memberi Risa jawaban, bahkan sebelum ia mengajukan pertanyaan. Aku tidak bisa, Riz, kalau kamu minta aku menuruti saran dokter. Aku sudah berjanji sama Melia dan teman-temannya. Ibu sendiri yang bilang kan, kalau ibu tidak terlalu kenal sama Melia, apalagi teman-temannya itu. Terus kenapa permintaan mereka jadi begitu penting sekarang, Bu? Ibu Sari tidak menjawab, bukan karena dia tak punya jawaban, tapi rasa perih yang menghangat di dadanya itu membuat lidahnya keluh seketika. Tak pernah sekalipun perempuan muda yang dipungutnya dari selokan kotor di tengah pasar sapi 17 tahun yang lalu itu berbicara sekelas dan selantang ini kepadanya. Hati Ibu Sari terluka. Dia memalingkan wajah dari Risa dan menatap kosong ke arah jendela yang berembun oleh kabut yang kian menebal. Bu, jenengan jangan diam saja. Ibu sudah lihat kan bagaimana Yuli mengamuk tadi sore? Anak-anak semua pada ketakutan, Bu. Dan dokter pun sudah memberi saran. Apa ibu mau mengabaikan saran dari dokter jiwa profesional? Sepertinya Risa belum menyerah. Dia tak menurunkan nada suaranya dan bahkan berjalan mendekat duduk bersimpuh di kaki Ibu Sari. Apa ibu masih ingat 3 tahun lalu waktu aku mencegah ibu buat berangkat ke Semarang? Tidak lama ada kecelakaan tepat di seberang panti kita. Semua itu datang dari firasat, Bu. Firasat yang aku rasain. Ibu mungkin tidak percaya, tapi alam seperti memberiku tanda-tanda. Dan sekarang tanda-tanda itu datang lagi. Firasatku bilang kalau Yuli harus segera pergi dari sini. Batin Ibu Sari menjerit. Aku tak bisa, Risa. Aku tak bisa. Dia benar-benar tak bisa membiarkan Yuli pergi darinya. Ada hal lain yang jauh lebih personal tentang semua ini. Sesuatu yang tak akan mungkin tak pernah bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Karena kamu tak tahu apa yang aku sembunyikan darimu. Akhirnya, Ibu Sari kembali menatap Risa yang bersimpuh di hadapannya dengan mata berkaca dan wajah memelas. Karena kau tak tahu bahwa rahim ibuku pernah melahirkan seorang perempuan lain sebelum aku. Seorang kakak yang hadir di dunia ini mendahuluiku. Papa dan mamaku memberi nama Elena, yang artinya cahaya. Seorang anak perempuan pertama yang diharapkan menyinari kehidupan kedua orang tuanya dalam kehangatan, pengharapan, dan kebahagiaan. Tapi nyatanya Elena tak pernah menjadi cahaya itu. Dokter memvonisnya menderita oligofrenia di umurnya yang baru menginjak 10 tahun. Sebuah penyakit keparat yang menggerogoti jiwa dan kemampuan berpikir Elena. Si malang itu, kakakku terkasih, terjebak dalam kegelapan sendirian. Kian hari mentalnya kian terretardasi. Dia kesulitan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dia kesusahan mengekspresikan perasaan. Bahkan, Papa pernah memukuli wajahnya sendiri sambil menangis. Setelah dia gagal membuat Elena menghafal 2 huruf abjad pertama, walau sudah diulang nyaris 15 kali. Atau Mama yang mulai kehilangan iman kepada Tuhan
yang nyaris percaya omongan dukun bahwa apa yang terjadi pada Elena adalah kiriman teluh dari orang yang membenci mereka. Tapi Elena hebat. Kakakku itu adalah perempuan yang luar biasa. Dengan segala kekurangan yang dimiliki, dia mampu bertahan selama 17 tahun. Dan dia adalah idolaku. Tak peduli seberapa anehnya mengobrol dengan wanita muda yang tak bisa mengganti pakaiannya sendiri dan tak mengerti fungsi dari sendok ataupun garpu. Tak peduli seberapa ngerinya ketika dia tiba-tiba mengamuk di tengah malam sambil membanting tubuhnya sendiri ke atas lantai. Aku mencintainya, Risa. Aku mencintai Elena. Dan kau tahu, aku melihat diri kakakku itu dalam diri Yuli, perempuan malang dengan jiwa tersesat dalam gelap. Aku menemukan dia di dalam mata Yuli. Aku merasakan dia di tubuh kurus Yuli, dan aku akan tetap mempertahankan dia apapun yang terjadi. Karena Elena mati bunuh diri tepat 3 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17. Dia melompat dari lantai 2 rumah kami ketika aku, papa, dan mama sedang sibuk mengobrol di ruang keluarga. Aku dihantui rasa berdosa. Aku merasa lebih nista daripada iblis. Karena dengan santainya aku malah tertawa membahas hal-hal lucu bersama kedua orang tua ketika Elena habis dirajam oleh kesendirian dan kesepian. Aku tak mau itu terulang. Aku tak mau Yuli berakhir seperti Elena. Aku tak mau lebih hancur dari sekarang. Jadi, biarkan aku menebus dosa masa laluku. Dan karena itulah Tuhan mengirimkan Yuli ke tempat ini. Aku percaya itu. Kemarin, malam ini, dan yang akan datang, aku percaya itu. Maaf, Riz, keputusanku sudah bulat. Yuli akan tetap di sini. Dan kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh cari tempat lain. Risa tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Ibu Sari mengucapkannya dengan dingin, tegas, dan tanpa perasaan. Mulutnya menganga dan tak sanggup dia menahan apapun ketika Ibu Sari bangkit dari duduknya dan bersiap meninggalkan ruangan ini. Bu, tunggu. Aku mohon, Bu. Ibu, tunggu. Aku mohon. Tapi belum juga dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah jeritan histeris menggema di udara. Ah! Ah! Langkah Ibu Sari terhenti. Begitupun Risa yang refleks langsung bangkit dan mencoba menelaah suara itu, dari mana asalnya. Dan siapa pemilik suara itu? Itu suara Amsal. Ibu Sari mengenalinya lebih dulu, kemudian menoleh ke arah Risa yang wajahnya telah berubah pucat pasi. Dia baru saja teringat sesuatu. Sebelum pergi menemui Ibu Sari, kamar Yuli lupa dikunci. Nul, bangun Nul. Nul, bangun. Ayo kita jadi apa enggak? Nul belum tidur sama sekali. Kesadarannya masih 100% dan dia bisa dengan jelas mendengar suara Amsal dan bagaimana tubuhnya terus digoyang-goyang. Tapi Nul terpaksa berpura-pura terlelap agar dia tak harus menuruti kemauan dan rasa penasaran dari segendut yang paling senior di panti ini. Sebenarnya jarak usia mereka tak terlampau jauh. Amsal 12 tahun sedangkan Nul 10 tahun. Tapi seperti kata Ibu Sari dan kebiasaan di panti ini, siapa yang umurnya paling tua dialah yang harus dianggap sebagai kakak. Dan sialnya Amsal adalah jenis kakak yang bandel, pendendam dan keras kepala.
Ayolah, aku tahu kamu cuma pura-pura tidur. Ini loh, Maria saja berani, masa kamu takut gitu? Bangun toh. Dan sebagai seorang adik, Nul adalah jenis bocah yang gampang terprovokasi. Dia langsung bangkit dan menghentikan sandiwara pura-pura tidur itu. Kemudian membalik badan dengan wajah menahan marah. Di samping ranjangnya sudah berdiri Amsal dan Maria yang sama-sama tersenyum lebar menyambutnya. Nah, apa sih si centil ini harus ikut? Nul mendumel dalam hati. Kehadiran Maria jadi membuatnya tidak punya alasan untuk menolak rencana Amsal. Mau ditaruh di mana mukanya kalau sampai mereka berdua berangkat menjalankan rencana, sedangkan dia meringkuk ketakutan di dalam kamar. Jangan ngawur kamu. Kata siapa aku takut? Aku berani kok. Tapi Mbak Risa gimana, Mas? Kedua alis Amsal terangkat sambil tersenyum puas mendengar perkataan Nul barusan. Sebelum dia menoleh ke arah Maria, memintanya untuk menjawab pertanyaan itu. Udah beres, udah aku amanin. Barusan Mbak Risa pergi ke ruang makan. Nul masih sedikit ragu. Kalau dia tiba-tiba datang, gimana coba? Enggak mungkin, enggak bakalan. Amsal menarik tangan Nul, memaksanya benar-benar melepaskan pantat yang menempel di atas ranjangnya yang nyaman. Makanya ayo cepat keburu, Mbak Risa balik nanti. Kamarnya kan cuma di ujung situ. Sudah tak ada pilihan lain. Nur pasrah saja. Keluar kamar dan berjalan mengendap seperti maling mengikuti Amsal dan Maria yang berjalan di depan. Tujuan mereka cuma satu, kamar paling ujung yang langsung dengan pagar belakang panti, di mana di sana berdiam seorang perempuan kurang waras yang dari tubuhnya keluar aroma pengus yang membuat mual. Ini namanya misi balas dendam. Desis Amsal tadi menjelang maghrib dengan penuh rasa marah. Ketika mereka bertiga duduk melingkar di kamar Nur, bermufakat diam-diam. Setelah kejadian menegangkan sore harinya, perempuan gila itu mengamuk hebat sebelum berhasil ditenangkan oleh Mbak Risa. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan itu yang kemudian membuat Amsal terbakar amarah dan nekat untuk menyusun sesuatu yang disebutnya misi balas dendam. Sial, gara-gara perempuan gila itu aku dimarahi habis-habisan sama Ibu Sari. Itu akar perkaranya. Amsal dijewer, diomeli, dan diancam dengan hukuman membantu Mas Joko membersihkan seluruh panti gara-gara dia keceplosan berkata kasar ketika membantu menenangkan si perempuan gila. Amsal tidak terima, kemudian menyusun rencana balas dendam. Kita tunggu Mbak Risa pergi, kemudian kita takut-takuti dia dari luar kamar. Sebuah rencana yang sangat sederhana dan seharusnya tidak memerlukan waktu lama. Dan beginilah mereka malam ini, sekitar pukul 10 malam, di mana seharusnya sudah tidur di kamar masing-masing, ketika bocah itu malah berjinjit-jinjit melewati pintu kamar demi pintu kamar. Amsal berjalan di depan sebagai pemimpin sekaligus eksekutor rencana. Di belakangnya, Maria memiliki peran sebagai si pengawas yang matanya terus-menerus nyalang menatap bangunan di tengah tempat ruang makan dan tempat kerja milik Panti berdiri. Sedangkan di baris paling belakang, Nul hanya mengikuti langkah keduanya tanpa tahu apa peran dan tugas yang harus dia jalankan, kecuali menuruti kemauan Amsal dan mendumel tidak jelas memaki dirinya sendiri dan keadaan sekarang ini. Karena dalam permufakatan sebelumnya, Amsal sudah menjelaskan tugas yang harus dijalankan olehnya dan Maria saja. Nul memang sengaja tak bertanya, sambil menenangkan dirinya sendiri bahwa itu berarti malamnya dia tak wajib ikut serta dalam rencana. Tapi kenyataannya sekarang, dugaan Nul salah. Amsal tetap membangunkannya dan memaksanya untuk ikut. Terus, aku suruh ngapain? Kalau aku tidak punya fungsi seperti ini, kenapa aku dipaksa ikut?
Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian terjawab ketika mereka bertiga telah sampai di depan pintu kamar. Sebuah pintu yang terlihat begitu dingin dan entah mengapa membuat bulu kuduk Nul berdiri tegak. Bukan karena dia penakut, tapi ada sensasi lain yang membuat hatinya berdesir oleh rasa takut dan cemas. Seakan memberitahu bahwa bukan disinilah mereka seharusnya berada, apalagi di waktu malam-malam begini. Aduh mas, sepi banget. Kayaknya dia udah tidur. Apa kita balik aja ya? Yuk balik aja yuk. Maria memandang Amsal dan Nul bergantian. Dan dari ekspresi yang tergaris di wajahnya, Nul yakin Maria juga merasakan hal yang sama dengan yang dia rasakan. Maria mulai digelayuti ketakutan, entah oleh Mbak Risa yang bisa datang tiba-tiba, atau oleh apa yang mendiami ruangan di balik pintu. Malah bagus, kita bisa nakut-nakutin dia dengan gampang. Tapi sepertinya Amsal tidak peduli. Dengan cepat diarahkan pandangannya kepada Nul. Saiki, ini tugasmu. Kamu kan pinter niru suara ketawa kuntilanak. Nul makin pucat. Rasanya berkata sesuatu yang buruk akan menimpanya. Apalagi ketika Amsal melemparkan senyuman jahat itu. Sekarang cepat kamu coba ketawa pakai gaya kuntilanak. Di situ sebelah dekat pintu. Benar saja. Firasat Nul menjadi kenyataan hanya dalam waktu beberapa detik. Aduh mas, jangan aku, please. Tapi sia-sia. Seakan tak menerima keberatan yang diajukannya, Amsal malah menarik tangannya dan mendorong tubuh Nul ke arah pintu kamar itu. Dan mungkin karena tenaga besar yang keluar dari tubuh gemuknya itu, tubuh Nul yang jauh lebih kurus terdorong terlalu kuat. Akibatnya Nul malah menabrak pintu. Dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Pintu itu bergerak ke dalam, berderit-lirih, dan dalam kondisi terbuka, mata Nul menangkap perempuan gila itu terduduk di atas kasur dengan kondisi kedua tangan terikat di ranjang besi. Matanya tajam menatap Nul dengan cara mengerikan. Begitupun senyuman lebar itu. Benar-benar seperti senyuman iblis yang sering dia lihat di film-film horor. Katanya mau ketawa seperti kuntilanak. Perempuan itu berbisik tajam ke arahnya. Nul tak tahan lagi. Dia nyaris berteriak. Tapi Maria dengan sigap langsung membungkam mulutnya dan menarik tubuhnya ke belakang. Nul mengira semua telah selesai dan mereka akan menutup pintu itu dan lari sembunyi ke kamar masing-masing. Tapi tidak, ternyata Amsal belum selesai dengan urusannya. Rasa dendam karena dimarahi Bu Sari tadi masih menguasai dirinya. Nul sebenarnya sudah berusaha mencegah Amsal yang tampak masuk ke dalam kamar dengan satu tangan menutup hidung dan satu tangan lagi bersiap menyengkram wajah si perempuan gila. Tapi sia-sia, mulutnya dibungkam Maria sedemikian rapat. Dasar kamu perempuan stres, gila bau kambing. Gara-gara kamu aku dimarahin ibu, kampret kamu. Jangan mas Amsal, jangan. Nul ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi yang keluar hanyalah suara tak jelas akibat tersumpal oleh tangan Maria. Nul hanya bisa melihat Amsal bersiap mencengkram wajah perempuan gila itu, sedang si perempuan gila itu bersiap dengan sedikit mengangkat lututnya. Mereka saling berhadapan, dan tinggal menunggu hitungan detik sebelum konfrontasi itu pecah. Perempuan gila itu tampak bakal kesulitan memberi perlawanan dengan kondisi kedua tangan terikat. Sedangkan Nul yang kini telah berdiri tepat di tepi ranjang mengayunkan tangannya untuk memberi sebuah tamparan keras. Tapi sayang beribu sayang,
Di saat bersamaan, si perempuan gila itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengarahkan kepala ke jalur ayunan tangan Amsal. Dia melawan dengan cara yang tak akan pernah diduga siapapun, termasuk si gendut itu. Mulut yang terperangah tak percaya ketika dua jarinya malah masuk ke dalam mulut si perempuan gila. Ah! Amsal berteriak kencang ketika si perempuan gila itu mengatupkan mulut, membuat kedua jari Amsal jadi terjebak, terpasung oleh gigi hitam yang tajam. Kemudian dalam satu gerakan, si perempuan gila itu menarik kepalanya. Kras! Darah tumpah. Tangan Amsal kembali berhasil kembali, tapi tidak dengan dua jari yang ternyata tertinggal di dalam mulut si perempuan gila. Ah! Ah! Jeritan kedua terlontar lebih keras dan lebih menyayat hati. Tubuh gemuk Amsal terjatuh ke tanah sambil memegangi tangannya yang kini sepenuhnya menjadi cacat. Hanya tinggal 3 batang jari saja di sana. Nur menyaksikan semua itu. Dia benar-benar menyaksikannya. Perutnya mual, kepalanya pusing, dan pandangannya mulai redup. Dia sadar dia akan pingsan, tapi sebelum dia benar-benar hilang kesadaran, dia masih bisa melihat teriakan Mbak Risa dan Ibu Sari dari arah belakang. Dan perempuan gila itu mengunyah jari Amsal dan melahap sambil tertawa kegirangan. Nah, oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video atau cerita dari gua. Kita lanjut besok lagi. Berhubung ini udah malam dan semua udah pada tidur, aku takut ganggu mereka. Oke, jangan lupa klik subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya dari cerita Tula ini. Bye-bye.